Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qudusis salam. Akramana bidinil Islam. Akmala lana ad-dina wa atamma alaina al-in'am. Wa bayyana lana al-halala wal haram. Subhanahu min ilahin qadir. Yuqallibul layali wal ayyam. Wasyuhura wal a'wam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ma'budul haqqu ala ad-dawam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil anam. Ba'athahu Allahu lana fa akhrajan nasa minadh dhalami fawqa adh-dhalam. Man iltazama sunnatahu tada wastaqam. Wa man a'rada an dinih takhabbata fi dayajiriz zalam. Wa man ahdatha fi amrihi ma laysa min fahuwa raddun ma'al atham. Ayyuhal ikhwatul kiram, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Azza wa Jal. Marilah kita meningkatkan syukur kepada Allah Azza wa Jal. Detik ini Allah masih memberikan karunia kesehatan. Allah masih memilih kita termasuk orang-orang yang hadir mendengarkan firman Allah Azza wa Jal, menjawab seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Berselawat kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, uswatun hasanah bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim, ucapan yang singkat namun syarat akan makna. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, dan yang lainnya mengatakan sanadnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini sejatinya hanya diperuntukkan untuk 4 golongan manusia. Maka perhatikan ahibati fillah rahimakumullah. Ada di bagian yang mana kita? Ada di golongan yang mana kita salah satu dari yang 4 tersebut? Abdin razaqahullahu mala wa ilma. Kelompok yang pertama, dengan kriteria seorang hamba yang Allah berikan kepadanya berupa rizki, dan Allah berikan pula kepadanya ilmu. Dia memiliki harta, dan dengan hartanya tersebut ia gunakan berinfak di jalan Allah. Ia memiliki harta dan memiliki ilmu, sehingga dia mengerti bagaimana cara mendapatkan harta yang halal dan kemana diinfakkan, dibelanjakan harta yang ia dapatkan tersebut. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmunya, dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa yasil fihi rahimah. Ia menyambung silaturahim.
dia membantu sanak saudaranya, dia melakukan safar berkunjung kepada karib kerabat guna menyambung silaturahim. Wa ya'lam lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui kewajibannya kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengerti karena ilmunya tadi, dia infakkan harta yang Allah berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahadha bi afdalil manazil. Orang pertama ini adalah orang yang terbaik, kelompok yang terbaik. Kemudian kelompok yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abdin razaqahullahu ilma walam yarzuqhu mala. Kelompok yang kedua dengan kriteria seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, dia faham agama, dia seorang ustadz, seorang guru dalam pendidikan Islam, walam yarzuqhu mala, akan tapi tidak Allah karuniai kepadanya harta. Banyak daripada ustadz-ustadz yang miskin, tidak memiliki harta, akan tapi ahibati fillah rahimakumullah, fahuwa sadiqun niyyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua ini, orang yang berilmu tapi miskin ini, dia sadiqun niyyah, tulus, ikhlas, dia memiliki niat yang baik. Apa yang mendorongnya menjadi memiliki niat yang baik? Karena ilmunya tadi. Wa yaqul, dan orang tadi mengatakan, lau anna limalan la amiltu mithla ma amila fulan. Andai kata, aduhai, sekiranya aku memiliki harta sebagaimana fulan juga memiliki harta, la amiltu bimithli amali fulan, niscaya aku juga akan melakukan sebagaimana fulan yang pertama melakukannya. Dia tidak memiliki harta, namun dia melihat kawannya tiap tahun umroh, kawannya berangkat haji, kawannya bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa daya orang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki harta tersebut, hanya bisa gigit jari, hanya bisa melihat dari jauh. Tapi ahibati fillah rahimakumullah, dia mengerti kedudukan niat dalam pribadi seorang muslim, sehingga dia tidak tinggal diam. Nabi SAW mengatakan shadiqun niyah, dia tulus dalam niatnya, wa yaqul, dan ia ucapkan niatnya tersebut. Andai kata aku juga memiliki harta, aku akan pergi berangkat umroh. Andai kata aku juga memiliki harta, aku akan umrohkan orang tuaku sebagaimana fulan berangkat umroh. Andai kata aku juga memiliki harta, aku akan sekolahkan anak-anak fakir miskin, aku akan berinfak ke rumah-rumah Allah. Akan tapi ahibati fillah rahimakumullah, apa daya aku tidak memiliki harta tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Orang yang kedua dengan niatnya, dengan tulusnya, dengan ucapannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dan orang yang pertama fa ajruhu masawa, pahalanya sama. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya orang kaya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya orang fakir miskin. Jangan jadikan keterbatasan finansial kita hambatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat finansial kita. Allah tidak pernah melihat fisik kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum." Allah sesekali tidak pernah melihat harta yang kita miliki, dan Allah tidak pernah melihat fisikly kita. Akan tapi yang Allah nilai adalah qulubikum wa a'malikum, hati kita, keikhlasan kita, dan perbuatan kita. Semua kita punya hati, ahibati fillah rahimakumullah. Semua kita punya niat, semua kita bisa pasang niat, pasang cita-cita kita yang besar untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah melihat amalan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga, wa abdin razaqahullahu mala wa lam yarzuqhu ilma. Orang ketiga, orang yang memiliki harta benda, orang kaya, kan tapi sayang dia tidak memiliki ilmu, sehingga dia tidak perhatian dari mana harta ini ia dapatkan. Tidak peduli apakah haram, apakah halal.
dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yakhbitu fi amali, dia sia-siakan hartanya tersebut, bi ghairi ilmin wala yattaqi fihi rabbah, tidak ia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, wala yasil fihi rahimah, dan tidak pula ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Terbanyak seorang karena harta dunia ia mutuskan silaturahim. Terbanyak orang karena harta dunia saling berebut, mereka sehingganya memutuskan tali silaturahim. Karunia yang Allah berikan tersebut digunakan untuk bermaksiat. Harta benda yang ia miliki, yang ia dapatkan adalah murni rizki dari Allah Azza wa Jal. Namun karena dia tidak memiliki ilmu, ia gunakan untuk maksiat kepada Allah. Dia gunakan dalam perjalanan maksiat, menzalimi orang lain dan yang lainnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, ini fi akhbatil manazil. Ini adalah orang yang paling buruk. Kita lihat kondisi kita, ahibati fillah rahimakumullah. Apakah finansial kita cukup? Apakah kita memiliki kekayaan yang Allah berikan kepada kita? Dan lihat dari mana kita dapatkan harta kita. Karena berkenaan dengan harta, 2 poin yang harus kita kuasai. Jawabannya, pertama, min aina iktasabahu, dari mana harta ini ia dapatkan? Apakah dari harta yang haram? Apakah dari harta yang halal? Poin yang kedua, wa fima iktasab, wa fima anfaqahu, kemana ia belanjakan hartanya? Poin pertama dia selamat, halal, alhamdulillah. Ternyata poin kedua dia tidak selamat. Dia gunakan untuk bermaksiat. Silakan Anda bermaksiat, wahai saudaraku. Silakan kita berangkat menuju kemaksiatan, melakukan kemaksiatan, silakan. Akan tapi pastikan sarana yang kita gunakan bukan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Fasilitas yang kita gunakan untuk bermaksiat, pastikan tidak ada rizki dari Allah yang kita gunakan untuk bermaksiat. Pastikan pula ketika kita bermaksiat tidak ada yang melihat kita. Tidak ada manusia yang melihat kita. Dan pastikan pula Allah tidak bisa melihat kita ketika kita bermaksiat. Maka ketika tidak mampu dan tidak akan bisa, apakah kita layak harta yang Allah gunakan, kita gunakan, harta yang Allah berikan kita gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah. Orang yang keempat, wa abdin lam yarzuqhullahu mala wala ilma. Orang yang keempat, orang yang Allah tidak berikan kepadanya harta, miskin, wala mal wala ilma, dan orang ini pun tidak memiliki ilmu. Dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki ilmu. Fahuwa yaqul, tapi dia memiliki cita-cita. Apa katanya? Lau anna li malan la amiltu bima amila fulan. Andai kata, aduhai, sekiranya aku memiliki harta seperti fulan yang ketiga memiliki harta. Fulan ketiga berfoya-foya. Fulan ketiga bermaksiat dengan hartanya, melakukan traveling, perjalanan maksiat. Dia post, dia share ke media sosial, dilihatlah oleh si miskin yang tidak berilmu ini. Dan dia mengatakan, andai kata aku memiliki harta sebagaimana fulan memiliki harta, la amiltu, niscaya aku juga akan lakukan sebagaimana fulan melakukannya. Artinya niscaya aku juga akan bermaksiat sebagaimana fulan bermaksiat. Dan maksiat tersebut tidak pernah dia lakukan. Dia tidak pernah melanjakan hartanya kepada yang haram karena tidak punya harta. Tapi kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa. Na'udzubillah. Orang yang keempat yang memiliki angan-angan dan tidak pernah ia kerjakan, tidak pernah tersampaikan, akan tapi angan-angannya buruk, maka orang yang keempat dan orang yang ketiga mendapatkan dosa yang sama. Na'udzubillah. Orang ketiga bermaksiat dan telah bermaksiat, dia mendapatkan kenikmatan sesaat daripada maksiatnya. Bagaimana dengan orang yang keempat? Dia tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun karena tidak bisa, keterbatasan hartanya, tapi dia mendapatkan dosa yang sama. Na'udzubillah. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, lihat ada di posisi mana kita. Apakah Allah berikan kepada kita harta? Apakah harta tersebut kita gunakan di jalan Allah?
Ataukah kita bercita-cita, berangan, memiliki andai-andai sebagaimana yang terlihat di media sosial? Kita lihat artis fulan melakukan perjalanan ini, kita pun bercita-cita yang sama. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, tidakkah seorang akan dihisab, akan mendapatkan pahala jika dia mengamalkannya, bukan sekedar dari hati saja? Bukankah niat baik dihitung pahala meskipun belum melakukannya? Dan bukankah niat yang buruk apabila belum dilakukan tidak dihitung dosa? Kan tapi ahibati fillah rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengatakan dia berniat wa yakul, dan ia mengucapkan. Artinya sudah ada amalan. Sebagaimana kita ketahui, iman terdiri dari 3 unsur. Amalan hati, ucapan, dan perbuatan. Dan orang ini sudah berazam di dalam hatinya dan sudah melakukan amalan, yaitu berupa ucapan. Sehingga apa yang dia niatkan dan apa yang ia ucapkan terhitung suatu amalan. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, silakan kita koreksi hati kita, silakan kita bercita-cita. Timbul pertanyaan kedua, bolehkah kita mengucapkan lau? Bolehkah kita berandai-andai? Bukankah berandai-andai akan membuka pintu syaitan dan yang lainnya? Maka berdasarkan hadis ini adalah cita-cita, bukan andai-andai. Silakan seorang muslim memiliki cita-cita yang tinggi. Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus. Kalau kita ingin minta surga level tertinggi. Andai-andai, cita-cita. Yang dilarang adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi. Baru kemudian kita ucapkan, sekiranya saya tidak lakukan ini saya tidak akan terjadi ini. Inilah perkara yang diharamkan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mengatakan saya berada di poin yang kedua. Saya tidak memiliki harta tapi ada sedikit ilmu, dan saya insya Allah berniat melakukan kebaikan. Ketahuilah ahibati fillah, Allah Maha tahu dengan hati kita dan Allah Maha tahu dengan kondisi kita. Orang ini mendapatkan pahala yang sama ketika memang tidak mampu dia kerjakan. Memang tidak memiliki harta, memang keterbatasan finansial, dan niatnya ikhlas, bukan karena embel-embel apapun. Bukan karena fulan sudah berangkat saya juga harus. Bukan karena fulan telah bersedekah saya juga harus cantumkan nama saya, tidak. Ikhlaskan lillahi azza wa jal, dan lihat apakah memang kita tidak mampu. Tetapi ketika kita mampu, kemudian kita memberikan 1001 alasan. Balil insan ala nafsihi basirah. Manusia lebih tahu dengan kondisi dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah. Meskipun dia lontarkan 1001 alasan. Saya sudah daftar haji, saya menunggu antrian. Tidakkah Anda bisa berangkat tahun ini? Bukankah kita memiliki harta untuk berangkat tahun ini? Bukankah kita memiliki aset? Bukankah kita bersedekah? Mampu kita bersedekah dengan apa yang bisa kita berikan? Kenapa kita hanya sekedar pasang niat? Artinya ahibati fillah rahimakumullah, poin ini hanya didapatkan bagi orang yang ikhlas lillah dan memang keadaan yang membatasinya untuk melakukan ibadah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan kebajikan, amal saleh, baik di dalam hati maupun perbuatan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك يا الله أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قيموا الصلاة